Kembali lagi di channel Budi Lovebird. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang tayang tahun 2021 lalu. Film ini bergenre horor dan menceritakan tentang seorang mayit yang bangkit dari kematiannya. Tanpa berlama-lama spoiler di awal, inilah bangkitnya mayit The Dark Soul. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pohon beringin yang diberi nama Ringin Lawang. Pohon tersebut merupakan sebuah tempat yang selalu digunakan untuk melakukan perjanjian dengan sosok iblis bernama Nyai Dananwati. Kemudian seorang perempuan datang ke pohon tersebut. Ia pun meminta kepada Nyai Dananwati untuk menghabisi mereka semua. Entahlah mereka siapa yang dimaksud oleh perempuan itu. Sampai-sampai ia rela melakukan semua syarat demi melakukan perjanjiannya. Dan film bangkitnya mayit The Dark Soul pun dimulai. Scene beralih menampilkan prolog terjadinya sebuah kisah pada tahun 1965 hingga 1966. Ada wabah penyakit misterius yang banyak merenggut nyawa penduduk desa Pasir Berem. Sepasang suami istri yaitu Leman dan Erni selamat dari wabah itu karena mereka sempat mengasingkan diri ke sebuah dataran di lembah Gunung Kambang. Hingga akhirnya tempat itu diwariskan kepada ketiga anak mereka, yaitu Didin, Nengsih, dan Gugun. Daerah itu ada di sebuah tempat terpencil yang mereka beri nama Dusun Anyelir. Kemudian scene berpindah kepada Gugun yang hendak pulang ke kampung halamannya yaitu di Dusun Anyelir. Karena sudah lama ia merantau bekerja di kota. Gugun ditemani oleh sahabatnya yaitu Freddy. Ini orangnya. Di tengah perjalanan, motor Gugun mengalami masalah. Ketika Gugun sedang memperbaikinya, Freddy yang kebelet ingin buang air kecil, segera membuka resletingnya dan kencing di pinggir jalan tersebut. Gugun memperingatkan, Freddy harus permisi dulu jika kencing di sembarang tempat. Namun Freddy merasa bodoh amat, karena ia memiliki jimat yang menggantung di lehernya. Beta punya jimat nah. Raja Setan pun takut sama beta. Aduh. Singkat cerita, mereka pun sampai juga di rumah Gugun. Dan Gugun langsung disambut oleh istrinya yang cantik bernama Erlin. Ini orangnya. Freddy izin ke kamar mandi untuk melanjutkan kencingnya tadi. Sementara Gugun dan Erlin, mereka saling melepaskan rindu bersama karena sudah lama tidak berjumpa. Lebih baik. Scene beralih kepada seorang perempuan yang sedang memasak. Ia bernama Imas. Ini orangnya. Saat itu, Imas melihat di luar jendela ada banyak makhluk gaib yang memintanya untuk membunuh seseorang. Dan seketika, mata Imas berubah menjadi hitam. Tiba-tiba saja, seekor burung gereja tewas dan jatuh di hadapan Gugun dan Erlin. Erlin pun merasa kaget, dan dia merasa juga akan ada hal buruk yang terjadi di dusunnya tersebut. Kemudian terdengar suara teriakan dari rumah tetangga mereka. Koswara berteriak histeris karena istrinya yaitu Sumi tewas ditusuk oleh anaknya sendiri. Ya, benar, anak Sumi adalah Imas. Koswara yang marah menyebut Imas adalah anak setan karena tega membunuh ibunya sendiri. Tapi Imas mengatakan jika bukan ia yang melakukannya. Kang Didin, si ketua desa Anyelir, berusaha menenangkan Koswara. Untuk saat ini, berdebat bukanlah hal yang penting. Lebih baik mereka segera menguburkan jasad Sumi. Ketika di pemakaman, tiba-tiba Freddy merasakan gatal di tubuhnya, lalu ia menggaruk-garuk badannya hingga tanpa disadari, jimat yang selalu ia pakai jatuh ke bawah tanah. Freddy pun berlari dari pemakaman. Lalu ia mendengar suara-suara perempuan. Kang Didin merasa Freddy terkena daun pulus sehingga badannya gatal-gatal. Kang Didin meminta Gugun mengambilkan obat di rumahnya untuk mengobati temannya itu.
Lantas Gugun pun pergi dari pemakaman, dan kemudian Koswara mengatakan bahwa ia menduga semua ini akan terjadi. Sejak dulu, ia rasa Imas itu akan membawa bencana bagi keluarganya. Koswara bercerita, jika dulu ia sempat datang ke Ringin Lawang, pohon beringin tempat melakukan perjanjian dengan iblis itu. Koswara ingin menjadi kaya, karena Sumi sudah tidak tahan hidup miskin. Satu hal yang harus kalian ingat. Jaga anak itu baik-baik. Mereka pun diberikan syarat untuk mengurus seorang bayi perempuan, dan nanti di saat bayi ini sudah akhir balik, akan ada yang menagih janjinya. Mereka berdua pun menyanggupi persyaratan tersebut. Tetapi, 1 bulan kemudian, rumah mereka terbakar dan hangus tak tersisa. Maka dari itu, mereka pun pindah ke desa Anyelir tersebut. Jadi, sebenarnya Imas itu bukanlah anak kandung dari Koswara dan Sumi, melainkan anak angkat hasil perjanjiannya dengan iblis. Scene berganti kepada Gugun. Di perjalanan menuju rumah Kang Didin, Gugun tidak melihat keberadaan Freddy. Freddy! Kemana? Hingga pada akhirnya, Gugun menemukan Freddy sudah dalam keadaan tewas karena tubuhnya tertusuk oleh kayu. Ujang yang mendengar hal itu pun merasa geram. Dalam 1 hari, sudah ada 2 mayat di dusun ini. Ujang pun percaya kepada ucapan Koswara. Jika benar ini semua ada sangkutannya dengan Imas, maka dari itu, Koswara bapaknya memutuskan untuk memasung Imas. Ini masalahnya cuma 1. Imas, kita pasung dia. Ya Allah. Imas pun dibawa ke sebuah gubuk untuk dipasung. Mereka semua merasa tidak tega, tapi apalah daya, ini semua demi kebaikan warga dusun Anyelir. Ketika sedang tidur, Koswara mendapatkan mimpi buruk. Keesokan harinya, Koswara merasa ketakutan. Dia tidak mau mencari tumbal yang selanjutnya, dan dia juga tidak mau mati menjadi tumbalnya tersebut. Oleh sebab itu, sebelum Imas membunuhnya, maka dia akan membunuh Imas terlebih dahulu. Koswara pun datang ke gubuk sambil membawa pisau, tapi hal itu tidak semudah yang Koswara bayangkan. Mata Imas sudah berubah menjadi hitam, dan banyak makhluk gaib di belakang tubuhnya yang saling terkait dengan kekuatan gaib. Namun pada akhirnya, Koswara pun tewas dengan senjatanya sendiri. Setelah menguburkan Koswara, mereka semua menjadi tambah yakin jika semua masalah ini ada pada Imas. Maka mereka memutuskan untuk membawa Imas ke tempat asalnya, yaitu Ringin Lawang. Dengan secara paksa, Imas dibawa ke sana. Imas terus memohon kepada mereka agar mereka semua tidak meninggalkannya. Secara tidak sengaja, Ujang membanting tubuh Imas hingga tersungkur ke tanah. Gigit tangan saya, kan? Alasan kamu dari awal memang gak suka sama Imas. Setelah Imas pingsan, mereka semua pergi. Karena yang terpenting bagi mereka sudah mengembalikan Imas ke tempat asalnya. Scene berganti dan malam pun tiba. Secara mengejutkan, Kang Didin menemukan Imas sudah ada di dalam rumah Koswara kembali. Sebenarnya Kang Didin tidak tega meninggalkan Imas di Ringin Lawang. Kang Didinlah yang paling sayang kepada Imas karena sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Tetapi saat Ujang dan Gugun datang, mereka terkejut karena yang di dekat Kang Didin itu bukanlah Imas, melainkan sosok wanita berambut putih, yaitu Nyai Dananwati. Ujang segera memukul iblis itu menggunakan kayu, tapi seketika iblis itu menghilang dan berubah menjadi Imas kembali. Akibat pukulan Ujang, Imas pun seketika langsung tewas. Bukan saya, Kang. Saya tadi lihat setan, Kang. Dan berhubung sudah malam, mereka pun akan mengurus mayat Imas keesokan harinya. Untuk sementara, mayatnya Imas ditutupi oleh kain batik kembang. Gugun merasa kasihan kepada Kang Didin karena wajahnya terlihat sangat lelah. Gugun pun mempersilahkan kakaknya untuk pulang ke rumah, sedangkan ia akan menjaga mayatnya Imas. Lalu kebetulan ada Hansip yang sedang lewat. Gugun pun memberikan sejumlah uang agar Hansip itu mau menggantikannya menjaga mayat Imas. Iya.
Iya Gun, iya Gun. Malam semakin larut, scene berganti pada Ranti, anaknya Ujang dan Nengsi yang terbangun karena mendengar suara di luar rumah. Nengsi yang menyadari bahwa anaknya itu tidak ada di kasur, segera ia bergegas keluar. Mereka berdua sangat terkejut karena melihat mayat Imas bangkit kembali dan sedang berdiri di hadapan Hansip yang sedang tertidur. Sementara itu, ketika Pak Hansip membuka matanya, seketika wajahnya menjadi pucat karena tiba-tiba ia berada di samping mayatnya Imas. Pak Hansip yang ketakutan langsung berlari tunggang-langgang meninggalkan rumah koswara. Gugun pun melihat jika mayit Imas menghilang, maka ia segera menuju rumah Ujang dan memberitahukan hal tersebut. Anehnya, ketika dilihat kembali oleh Ujang, mayat Imas masih ada di tempatnya. Scene berganti dan memperlihatkan Erlin di rumahnya. Tiba-tiba Erlin mendengar ketukan pintu. Ternyata setelah pintu itu dibuka, Gugun datang dengan wajah yang pucat. Lalu Gugun masuk ke dalam rumah bersama Erlin. Gugun mengatakan jika mayit Imas menghilang. Namun ketika mereka sedang berbicara, tak lama kemudian terdengar lagi ketukan pintu. Dan ternyata Gugun yang asli baru saja pulang. Erlin pun seketika kaget dan langsung membawa Gugun yang asli masuk ke dalam rumah. Malam pun berganti pagi. Akhirnya mereka semua berkumpul di satu tempat. Karena sudah merasakan teror dari hantu Imas, maka mereka memanggil seorang ustadz untuk meminta pertolongan. Atos Kang, Ustadz Mukti. Ustadz pun datang. Ia bernama Ustadz Mukti. Ini orangnya. Lalu mereka menuju rumah koswara untuk melihat mayatnya Imas. Seketika mereka mencium aroma yang sangat busuk. Ustadz Mukti pun meminta bubuk kopi. Lalu bubuk kopi itu ditaburkan ke sekeliling mayitnya Imas. Ustadz Mukti menganjurkan jika mayitnya Imas harus segera dimandikan. Tapi anehnya, mayatnya Imas sangatlah berat dan tidak dapat diangkat walaupun oleh 3 orang laki-laki dewasa sekaligus. Sepertinya ada yang gak beres ini Kang. Ustadz Mukti pun melihat ada sosok iblis yang sedang berada di atas mayitnya Imas. Ustadz segera membaca Al-Quran, surat Al-Falaq dan juga surat Anas. Namun karena Ustadz merasa ketakutan, Nyi Dananwati pun semakin kuat. Dan iblis itu pun menghilang sambil menertawai Ustadz Mukti. Ustadz Mukti mengatakan jika iblis yang sedang mereka hadapi ini bukan main-main. Kekuatannya sangatlah besar. Ia harus pergi dulu kepada sang guru untuk meminta saran menangani iblis ini. Ia pun memberitahukan agar selama ia pergi jangan pernah ada yang keluar rumah selepas maghrib. Ustadz Mukti pun telah memagari rumah-rumah. Lalu ia pergi berpamitan kepada penduduk. Scene pun berganti. Pada keesokan harinya, Gugun dan Erlin datang kembali ke rumah koswara. Mereka ingin mencari barang bukti tentang asal-usulnya Imas. Dan mereka menemukan sebuah kotak yang berisi kalung. Teror mulai menghantui mereka berdua. Karena merasa takut, mereka pun pulang kembali ke rumahnya. Malam pun tiba. Scene memperlihatkan keluarga Nengsi. Ketika Nengsi sedang merapikan lemari, Ranti mengajak ayahnya untuk bermain pesawat kertas. Tapi Ujang sedang sakit kaki, sehingga Ranti pun bermain sendirian. Ketika main, pesawat kertas Ranti pun terbang keluar rumah. Ranti segera mengambilnya kembali, dan tanpa sadar, ia telah merusak pagar rumahnya dari Ustadz Mukti. Ketika Nengsi sedang merapikan mukena, seketika ia menjadi ingat jika selama ini ia sudah jarang menunaikan sholat. Tiba-tiba, Nengsi melihat iblis Nyi Dananwati sudah memakai mukenanya. Nengsi pun menjerit hingga Ujang yang sedang tidur pun terbangun. Ranti yang ada di luar seketika bertemu dengan mayit Imas. Untungnya Kang Didin datang. Nengsi yang ada di dalam rumahnya menjadi kebingungan. Padahal sekeliling rumah ini sudah dipagari oleh Ustadz Mukti. Tetapi mengapa iblis itu masih tetap bisa masuk ke dalam rumah?
Seketika ia ingat jika mungkin pagarnya sudah dirusak karena dilewati oleh Ranti. Dan ternyata benar, ia melihat Ranti sedang berada di luar dan akan dibawa oleh mayitnya Imas. Namun beruntung, Imas mengembalikan Ranti karena dibujuk oleh Kang Didin. Tolong jangan bawa Ranti. Kang Didinlah satu-satunya orang yang baik kepada Imas semasa hidupnya. Scene berganti memperlihatkan Ustadz Mukti dan gurunya. Saat Ustadz Mukti menemui sang guru, ia mengatakan ada sosok iblis yang mengganggu warga desa Anyelir. Sang guru memberikan saran bahwa sejatinya derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk lainnya, apalagi bangsa iblis. Tidak seharusnya kita merasa takut kepada mereka, karena mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl. Seketika Ustadz Mukti beristighfar. Ia mengaku salah karena kemarin ia sempat merasa takut kepada Nyai Dananwati. Di dusun mereka semua berkumpul kembali. Erlin memberitahukan jika ia menemukan kalung di rumah Koswara. Di balik foto itu ada tulisannya, Kang. Di dalam kalung itu ada sebuah foto perempuan dewasa dan di belakang foto itu tertulis tanggal lahir Imas. Gugun mengirimkan foto tersebut kepada Ustadz Mukti. Dan Ustadz Mukti pun bertanya, apakah guru kenal kepada orang yang ada di foto ini? Kemudian gurunya pun menjawab, "Ya, aku tahu. Dia adalah perempuan baik dan alim yang bekerja di rumah makan seberang. Tapi sudah lama ia tidak melihat Marisa lagi. Ia pun juga tahu alamat rumah Marisa. Dan barangkali Ustadz Mukti ingin menemuinya ke sana." Assalamualaikum. Setelah mendatangi alamat tersebut, Ustadz Mukti menemukan seorang ibu tua bernama Laras. Ini orangnya. Ternyata Laras merupakan ibu dari Marisa. Di sini terungkap bahwa pada saat dulu Marisa bekerja di sebuah rumah makan. Namun ia menjadi korban pemerkosaan oleh bosnya sendiri dan 4 karyawan lainnya. Setelah itu Marisa keluar dari rumah. Hal ini menyebabkan Marisa hamil dan semakin hari perutnya semakin membesar. Marisa sangat stres dengan semua ini. Hingga akhirnya dia pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Ternyata Marisa merupakan perempuan yang ada di awal film tadi, yaitu perempuan yang datang ke Ringin Lawang dan meminta kepada Nyai Dananwati untuk menghabisi orang-orang yang telah mengotorinya. Keinginan Marisa pun terkabul. Pemilik rumah makan itu tewas dan menerima karmanya. Tetapi perjanjian ini memerlukan tumbal. Nyi Dananwati meminta anaknya Marisa dan sekaligus nyawanya juga. Marisa yang putus asa pun rela mengorbankan dirinya sendiri dan juga menyimpan bayinya di Ringin Lawang. Ketika itu, selama berkali-kali anaknya Marisa selalu datang ke rumah. Namun Bu Laras berusaha meletakkannya kembali ke Ringin Lawang dan bayi itu terus saja muncul di pekarangan rumahnya. Hingga suatu hari, ketika ada sepasang suami istri yang ingin kaya dan melakukan perjanjian di Ringin Lawang, mereka pun diberikan syarat untuk mengurus anaknya Marisa. Kita punya anak kan sekarang? Setelah anak itu dibawa mereka, Laras tidak pernah menemukan cucunya lagi di pekarangan rumahnya. Hanya itulah yang Laras tahu, dan ia tidak ingin berurusan dengan iblis itu. Ketika Ustadz Mukti akan pulang, nenek Laras memanggilnya, lalu berucap, Laras rasa ia punya tanggung jawab untuk menuntaskan semua masalah ini. Sehingga Laras meminta Ustadz Mukti untuk mengantarkannya ke Ringin Lawang. Bawa saya ke Ringin Lawang. Scene pun berganti. Ketika sampai di Ringin Lawang, Ustadz Mukti pun menyuruh Gugun, Erlin dan juga orang-orang sambil membawa beberapa obor. Sedangkan Kang Didin menunggu di desa sambil menjaga keluarganya Nengsi. Di Ringin Lawang, Laras akan mencoba melakukan ritual, yaitu ritual memasuki alam gaib. Dia akan mencoba berkomunikasi dengan Imas
supaya bisa pergi dengan tenang. Dan obor-obor ini akan menjadi garis waktu untuk Laras ketika ia berada di alam gaib. Karena itu adalah batas waktu saya di alam gaib. Namun jika semua obor mati, maka Sukma Laras akan terjebak. Oleh karenanya, ia meminta agar mereka semua membantunya untuk menjaga obor itu agar tetap hidup. Dan Laras juga meminta kepada Ustadz Mukti untuk terus mendoakannya. Pak Ustadz bantu doa ya. Insya Allah. Ritual pun berlangsung. Laras sudah berada di alam gaib. Dan di tengah-tengah kegelapan, ia pun bertemu dengan Imas. Laras mengatakan jika ia adalah neneknya Imas. Imas menjawab jika ia tidak memiliki nenek. Bahkan, ayah dan ibu pun ia juga tak punya. Ia adalah anak yang dibuang dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Sementara Sin berganti di alam dunia, obor mulai mati satu persatu. Sedangkan di alam gaib, Laras mencoba menenangkan arwah Imas yang dipenuhi oleh rasa dendam. Ia meminta maaf, tapi kenyataannya sudah terjadi. Nenek Imas bilang jika Imas tidak seharusnya berada di tempat ini. Lalu ia mengajak Imas pergi dari sini. Imas merasa tersentuh dan ia ingin pulang bersama neneknya. Namun seketika, iblis Nyi Dananwati pun muncul. Imas menyuruh iblis itu pergi dan jangan mengganggu neneknya lagi. Sementara di alam dunia, Ustadz Mukti dan Gugun tak henti-hentinya membacakan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya dengan begitu, iblis Nyi Dananwati pun berhasil dimusnahkan dan ditarik oleh arwah-arwah para tumbal yang selama ini bergentayangan. Namun sayangnya, di alam dunia, obor yang terakhir seketika pun mati. Sehingga portal menuju alam gaib pun juga ikut tertutup. Dan di malam itu pula, Laras tidak bisa keluar, sehingga ia tewas dan arwahnya bersama-sama dengan cucunya, yaitu Imas. Akhirnya teror dari mayat Imas pun berhenti, dan tidak lagi mengganggu warga Dusun Anyelir. Malam pun berganti siang. Sin menunjukkan tim forensik kepolisian yang datang dan ingin menggali kuburan Sumi, Koswara, juga Freddy untuk diotopsi. Tetapi anehnya mereka tidak menemukan ketiga mayat itu. Mayatnya hilang. Apakah mayatnya bangkit kembali? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Dan film pun selesai. Nah, selesai sudah keseluruhan alur cerita dari film ini. Gimana nih, kalian berani nggak berkunjung ke Dusun Anyelir? Dusun terpencil, tapi horornya bukan main-main. Intinya, pesan dari film ini adalah jangan sekali-kali kita membuat perjanjian dengan iblis, karena iblis itu dapat membahayakan diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekeliling kita. Oke, segitu dulu video kali ini. Dukung terus channel Budi Lover dengan subscribe, like, dan share semua video-videonya. Karena saat kita berbuat kebaikan, niscaya hal baik pula yang akan mendatangi kita kelak. Terima kasih dan sampai jumpa.